Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Kapan tiba nih pulang haji Safar? Ini masuk hari kelima ya. Hari kelima. Selasa balik ya. Masya Allah. Baru mulai ngajar kemarin ya? Kemarin. Masya Allah. Masih fresh banget guys. Kita akan sama-sama nimba ilmu. Pengalaman kemarin dapat apa aja? Cuma nih kita lagi bahas pasang surut Ustaz. Insya Allah. Di sana sih jauh dari laut ya. Kalau ngelihat picture profilnya kan laut gitu ya, ada jangkar, pasang surut nih. Kira-kira apa? Tadi yang bilang Ustadz fresh kayak pastel beku. Kode keras guys, pastel keluarin, panitia pastelnya keluarin. Oke. Baik Ustadz, Fadol, kita akan banyak diskusi membahas pasang surut dan silakan sahabat-sahabat siapkan catatannya. Pada beliau silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabatku yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di sore hari di setiap ahad yang ketiga ini kita bisa berkumpul di Hotel Tech Mansion, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan pada tempat ini, hidayah secara berangsur-angsur, karena banyak hal yang di luar dugaan. Salah satunya kemarin sempat di Mina juga saya berjumpa sama Pak Taufik Abdul Majid yang punya tempat ini juga, sama Mbak Happy dan saudaranya yang kita nggak ada rencana ketemu di Mina kemarin. Alhamdulillah sempat semodel juga ya, dicukur botak. Ya Pak Taufik bilang seumur hidup baru sekali botak, dan nggak apa-apa, didoain sama Nabi 3 kali ya. Masya Allah. Dan mudah-mudahan nanti satu waktu kita nggak pernah tahu, mungkin kita semua berjumpa nanti di Padang Arafah dan di Mina insya Allah. Kita nggak tahu ya, dunia ini yang punya Allah. Kalau sudah kembali ke Allah, inna dzalika 'alallahi yasir. Buat Allah mudah, nggak ada yang sulit. Buat Allah mudah. Cuma mungkin kitanya yang harus ngerti Allah nih. Kalau pengen jadi tamu Allah ya harus tahu tamu Allah itu punya karakter. Karakter yang pertama tidak berbuat syirik. Kalau cuma datang ke tempat yang Allah undang, siapapun sanggup datang. Tapi kalau jadi tamu Allah belum tentu semua sanggup. Makanya orang kalau pengen berangkat paling enggak kuatkan akidah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bukan cuma ucapan di ujung lidah. Tapi memang dia tahu bahwa dengan mentauhidkan Allah, Allah akan berikan banyak kemudahan. Nah, bab yang berkaitan dengan pasang surut yang kita bahas sekarang ini berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan sesuatu yang mungkin kita rasa. Kalau kemarin saya sempat sampaikan sebuah kajian bungaku tak pernah layu di Asem Baris ya.
Itu menjelaskan bahwa yang namanya bunga itu kan sesuatu yang ditanam, kemudian senang. Orang mana yang nggak suka ngelihat bunga, betul? Semua orang suka ngelihat kembang, ngelihat bunga, semua suka. Biar bunga bangke, betul ya? Ngantri Ustaz mau nontonnya. Selfie sama bunga bangke. Artinya yang namanya bunga ini betul-betul sesuatu yang masya Allah. Ini ada kode-kode maju-maju nih, berarti suruh maju kita nih. Ayo, fadhal, adab ahlul ilmi. Kalau memang sudah ada apa anda sudah tepat untuk bisa maju berikan sama yang lain yang belum sempat. Ya, khususnya mungkin Karena masih banyak lagi yang lain. Oke, yang di belakang. Maju lagi, pepetkan. Mungkin tadi jangkauannya tangan, mungkin sekarang jangkauannya sepanjang lutut, belum nempel temannya, mungkin belum pas kayaknya ya. Yuk. Dan seperti ini saat ya, ada para sahabat, para ulama seperti dahulu. Bahkanlah sebuah riwayat, tidaklah daun jatuh melainkan nggak bisa nempel tanah karena terhalang oleh paha-paha mereka. Jadi silakan merapat lagi, silakan. Dan semoga merapatnya kita, berdesak-desakannya kita di majelis ilmu menjadi jalan kita berdesak-desakan di surganya Allah, insya Allah. Amin, amin, amin. Ya, silakan. Ya, berkaitan dengan pasang surut ini berkaitan dengan iman yang naik turun atau semangat kita ketika melakukan sebuah kebaikan. Kadang-kadang ujian ini bisa membuat orang makin semangat ibadah, kadang-kadang malah jadi malas ibadah. Dulu waktu anak belum taubat, Ustaz, kayaknya rezeki gampang, Ustaz. Nggak boleh nyender di sebuah toko, pasti langsung ada yang bagi, Ustaz. Ya takut semua main dulu. Sekarang giliran anak udah taubat, naik bis, ditunjuk-tunjuk sama konektor gara-gara nggak mau bayar. Ya iyalah. Kayaknya mendingan enakan dulu juga, Ustaz. Nggak begitu. Orang suka merasa dulu itu lebih baik ketimbang sekarang. Kalau dalam kemaksiatan ya salah. Bersyukur hari ini kita lebih baik ketimbang hari kemarin. Harusnya kan begitu. Cuma memang kadang-kadang ujian ini membuat kita down dan pengen kembali ke masa lalu yang kita pernah rasakan. Akhi wa akhwati fillah, pasang surut dalam kehidupan ini hal biasa. Ya, makanya orang kalau sudah di atas ya harus siap di bawah. Pun orang yang selalu di bawah jangan khawatir, Anda akan ke atas. Hidup ini kan bak roda pedati, kalau orang pepatah suka bilang begitu ya. Sekarang udah nggak pakai pedati, jarang pedati. Hidup ini seperti roda moge, gitu ya. Ya, jadi memang berputar, hidup ini berputar. Terus seperti itu, pasang surut. Tapi kalau orang yang beriman nggak terkecoh gitu loh. Ya, bicara Allah kasih kita nikmat yang berlebihan, ya memang kita nggak minta. Alhamdulillah. Tatimu ni'mah, tatimu sholihah. Kita bersyukur sama Allah karena banyak nikmat-nikmat yang baik yang diberikan sama Allah. Tapi kalau memang diuji dengan kesulitan, alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya alhamdulillah. Semuanya pujian. Kenapa? Karena tidak ada satupun takdir Allah yang buruk. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Rabb kami, tidak kau ciptakan semua ini batil, sia-sia, tidak. Semuanya baik. Selalu ada hikmah di balik musibah. Makanya ada beberapa nasihat ulama. Yang pertama, supaya kalau memang harus surut, enggak terlalu surut lah gitu. Ya, kita disuruh memantapkan iman kita ini. Pernah kita bahas dulu ini tentang masalah memantapkan iman. Balillah yamunu alaikum an hadakum lil iman. Balillah yamunu alaikum an hadakum lil iman. Lihat cara Allah memuliakan, memantapkan imanmu dengan cara Allah uji. Ujian yang kamu mengerti datangnya dari Allah dan kamu tahu Allah yang menguji kamu berhusnuzon. Ini kalau ujian badai kan badai pasti berlalu. Masa badai mulu, kalaupun memang harus kena badai melulu, lihatlah bertahannya banyak orang di beberapa tempat. Suku Asmat dengan bangunan berumahnya, orang Eskimo, dan beberapa teman-teman yang pun merasakan di beberapa tempat untuk bertahan, survive. Manusia itu bisa beradaptasi loh. Yang saya pernah sampaikan, manusia nggak ada yang berevolusi. Manusia beradaptasi. Jadi kalau ada pendapat manusia itu berevolusi, maaf. Ya. Dia berani membelek perut kuda yang dia naiki ketika hujan badai salju yang dingin. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam perut.
kuda tersebut demi mendapatkan kehangatan. Itu adaptasi namanya. Kalau binatang tidak, dia akan berevolusi. Dulu saya bilang apa? Kita beli kambing dari Kerawang, kan Kerawang panas. Kita bawa ke daerah puncak yang dingin, beranak pinak, anak cucu keturunan kambing yang kita beli dari Kerawang bulunya tebal. Itu namanya evolusi, menyesuaikan tempat di mana dia hidup. Ya, tapi kalau orang Kerawang pindah ke puncak nggak jadi bewok gitu ya. Allah, tebal Bewok sekarang mau pindah ke puncak gitu. Bulat kali, jadi bulat. Ya, manusia beradaptasi bukan berevolusi. Jadi ujian, kalau kita berhusnuzon kepada Allah, kita akan sanggup menjalani hidup. Karena makanya Allah yang bilang, la yukallifullahu nafsan. Allah yang bilang, itu jangan cuma dihafal, dipahami. Kayak model begini, saya suka mensupport teman-teman yang lelah. Ya Allah, fisik itu salah satu bagian terpenting ketika kita haji loh. Kalau umroh kan cuma 9-10 hari, itu pun kalau tamasya 13 hari. Kalau haji minimal 21 hari loh. Kayaknya nggak habis-habis waktu ya Allah gitu ya. Itu fisik. Makanya bahasa Allah apa? Manistato'a ilaihi sabila. Buat yang sanggup, saya support mereka. Kalian kuat. Karena kata Allah cuma yang kuat yang bisa kemari, dan kalian kemari kalian kuat. Gitu loh. Ya masyarus sabab manistato'a minkumul ba'ah. Wahai pemuda yang sudah mampu menikah, Anda menikah, Anda kuat. Jangan kalah dengan ujian rumah tangga gitu loh. Anda kuat karena bahasanya manistatoa. Ini support loh ya. Anda kuat. Bukankah manusia ahsanut takwim, ciptaan yang ahsan, terbaik, the best. Lo kok kalah sama burung yang nggak bisa mencet handphone, apalagi mesin Gojek. Nggak ada burung keder. Headline news ditemukan burung kutilang keder, nggak ada begitu. Yakduhi masan wa taruhu bitonan, terbang kosong temboloknya, pulang dia penuh. Burung. Makanya saya paling pegal kalau ada anak muda nongkrong terus yang diomongin kerjaan aja. Aduh, tinggal ngambil napas mulu. Saya kalau ngomong sama dia, tat, emang orang susah begitu tuh. Orang kalau susah ngambil napas dari dada, tinggal orang susah dah kalau begini ya. Entar kayaan dikit dari hidung. Sombong biasanya nih orang. Sengak nih orang nih. Ya, harusnya enggak dong, ya. Maka dia mengatakan, ya Allah, cari kerja susah banget. Ya dicari. Apa juga yang dicari susah. Coba diciptakan, coba dibuat. Ya Allah, ini negeri menjanjikan 1 juta kemuliaan loh. Kita dulu ditekan zaman Belanda sampai susah makan, sampai orang nggak bisa beli keramik. Dulu kan keramik Cina yang terkenal tuh. Jadi harta karun di Indonesia. Saking orang Indonesia ngayal pengen punya piring dari keramik. Sekarang pengen enak-enak piring keramik, betul ya? Sampai orang Cirebon makan pakai daun jati, sambal jamblang deh. Masya Allah, dibungkus. Ada balado dagingnya, ada sambal mangga. Masya Allah, kode nih. Jamblang ada nggak? Tolong nanti siapin. Ya sekarang kan udah nggak perlu pakai daun jati, betul. Tapi nggak tahu jadi tren orang sekarang pengen merasakan suasana dulu, sampai pakai piring, pakai daun jati juga. Ya. Dulu saking susahnya makan, orang makan kayak ngasih empan kucing secuil, betul. Sekarang dijualin tuh angkringan kucing, betul. Nasi kucing. Mau nasi kucing tat? Ogah, saya bilang. Nasi ayam saya mau, nasi kucing saya mau. Lagi beras yang paling enak rojo lele, rojo kucing. Iya, sudah. Manusia beradaptasi. Manusia tidak berevolusi, survive. Negeri kita ini kan diuji. Ujian ini membuat kita dewasa loh. Ya Allah, antum nggak ngalamin kan? Masa-masa dimana dulu orang banyak dibohongin kasus pemilu. Sekarang ujian yang menelan negeri kita, rakyat Indonesia, Masya Allah, sampai hasil coblosan semua rakyat menjaga. Betul? Kenapa? Karena orang Indonesia jiwanya begini, nggak bisa ditaklukkan sama orang-orang asing yang nggak paham Indonesia. Belanda 350 tahun menjajah Indonesia, kabur.
Jepang 3,5 tahun sekutu, lihat Masya Allah nggak kabur semua. Makanya kalau sampai ada yang merusak negeri kita, maaf ya, mungkin sesaat kita bisa ribut, tapi demi Allah persatuan kami tidak akan pernah hancur karena fitnah yang kalian berikan. Pahami? Maka kemarin saya ngomong sama Pak Gubernur sebelum beliau diangkat di Mina, kebetulan saya ketemu sama Pak Anies. Bang Anies, ini mumpung Jakarta Monasnya satu tuh, bisa buat simbol tauhid, saya takut bercabang satu waktu kayak pohon palem, saya bilang. Kira-kira kalau saya bikin kajian di Monas mungkin nggak? Kenapa nggak mungkin? Pemirsa perhatikan, saya kata gitu langsung ya. Tapi biar ingat tuh besok ya. Ya nggak, Masya Allah. Jazakallah khair. Kalau pelayannya dia ramai urusan orangnya. Kode jamblang keluar kopi. Jazakallah khairan. Ya, kita disuruh berusaha untuk meningkatkan, memantapkan iman dalam hati. Ujian pastilah, kan udah dibilang wa malijurhim bimaitin ilam. Orang kalau dicubit masih sakit masih diuji. Ya, kalau dicubit udah baal, nah banyak minta maaf dah kalau udah begitu. Ya. Akhirnya ada yang pesimis, duduk kelamaan miring semutan, baal nih tadi. Ya, iya, orang masih hidup masih diuji. Makanya suruh pantepin iman supaya kalaupun surut nggak terlalu, kalaupun naik nggak berlebihan. Ya, karena hidup ini ujian. Suruh berteman sama orang-orang yang sudah punya pengalaman hidup. Orang tua tuh jangan dimusuhin, jangan dijauhin. Mungkin kita beda bahasa, beda cerita, tapi sama lah, kurang lebih lah. Ujian yang kita rasa sekarang orang dulu juga sudah merasa. Cuma mungkin beda albumnya aja. Ya masanya aja yang berbeda. Kita merasa sulit kerja, orang tua kita dulu sulit kerja zaman Belanda, susah. Ya kalaupun ada HIS cuma buat anak-anak pejabat doang sekolah. Sama sekarang begitu, seakan-akan biaya sekolah mahal. Ustadz kayaknya anak saya mah gak bakal jadi orang pinter, Ustadz. Kagak sekolah biayanya mahal. Siapa bilang? Duh, saya mah gak ngayal, Tat, bisa haji, Tat. Kemarin undangan disebar sama Raja Wahabi, 300 undangan. Sekalian deh kita pakai bahasa Wahabi. Kan orang dikit-dikit Wahabi, 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 tapi pada pergi haji ke tempat Wahabi mulu tiap tahun gitu loh. Pulang pergi nyaman. Yang benci Wahabi lagi nyender di sana. Aman, gak ada masalah. Dikit-dikit Wahabi, Wahabi. Saya temuin atu-atu kemarin, Masya Allah, subhanallah, ternyata akhirnya kita ketawa geli sendiri. Ini sebenarnya yang ente maksud Wahabi, Wahabi mana sih? Ya. Sampai fitnahnya tersebar. Wahabi nggak demen orang pakai sorban. Sorban Pangeran Diponegoro dimasalahin. Masya Allah, Ustadz diputar dicari salahnya. Innalillah. Nggak hujat, hina, demi Allah tetap cinta kami untuk Indonesia. Ya, mungkin saya nggak bisa ngerubah Indonesia menjadi sebuah negeri yang bertauhid, tapi satu waktu orang berkata pernah ada kita di Indonesia. Paling nggak ada usaha. Ya, jangan kalah dengan ujian. Allah uji kita untuk dewasa, bukan untuk kalah dari kenyataan. Karena Allah tahu kita mampu, kita sanggup. Man istato'a, yang mampu. Allah katakan ahsan, kita ini ciptaan yang terbaik. Berarti kalau kita yang terbaik, kita mampu beradaptasi. Betul. Ya Allah, di pojokan Eskimo sana, daerah yang betul-betul dinginnya di bawah 0 derajat, manusia bisa hidup. Di gurun Gobi yang paling panas sana, manusia pun bisa hidup. Ini manusia, ini makhluk yang terbaik. Nggak ada beras yang lain pun dia bisa olah. Bisa bertahan, bukan tidak. Harusnya begitu. Makanya Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sengaja Allah bilang, aku telah menciptakan manusia itu lelah, susah, payah. Orang kalau dibikin susah payah, lihat dia akan bertahan. Kalau memang harus mentok, paling nggak ada usaha. Mungkin kelihatan nggak berhasil. Coba paling nggak orang tahu pernah ada kita. Kan asik. Masa kita kalah sih sama orang-orang kafir dari Romawi? 300 orang melawan 10.000 orang. Mati yang 300, cuma dia berkata apa? Tapi paling tidak orang pernah tahu pernah ada kita. Paling nggak begitu. Jangan takut untuk membuat sebuah karya. Bukan berarti kita ini nggak jadi orang yang menghindari ujian, bukan. Karena khawatirnya pasang surut ini. Ya kalau memang lagi pasang berteman sama orang soleh, kita jadi orang yang berbuat baik plus sedekah.
Tapi kalau lagi surut, ya kita bisa bersabar. Cuma kalau kita memang teman sama orang yang kurang baik, ketika kita lagi di atas lupa diri, di bawah kita pun yang ada kufur akan iman kita. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Banyak orang yang miskin sampai nggak sholat. Kita main ke rumahnya, ya Allah udah susah nih orang, pada nggak sholat. Ya kan kita miskin, Tat. Oh masa? Oh miskin boleh nggak sholat deh. Saya pikir pengantin doang lo nggak sholat, miskin juga ya. Orang kaya begitu, rumahnya penuh sama perabotan rumah tangga, sampai penuh sampai nggak bisa kita sholat. Sholat di mana ya? Kalian nggak sholat? Ya nggak ada tempat. Walah kan dia. Jangan orang miskin tetap sholat, kaya juga sholat. Jangan salah. Ini saya salut sama Tech Mansion nih. Selain bisnis dalam hotel, kamar dan lain sebagainya, bukan berarti di hotel kita nggak bisa mengkaji ilmu. Keberkahan akan datang dengan cara yang seperti ini. Anak-anak muda, di mana saja kita nongkrong, kita berada, tolong kajian sunnah jangan ditinggalkan. Buktikan sama dunia bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kita ngomong di masjid asik, kita ngomong di musola, di majlis, di hotel, dimanapun tempat, selama memang tidak ada penghalang untuk menyampaikan sebuah kebaikan, Islam sampai. Ya, belakangan ini kan teman-teman Al-Azifi pada bikin apa tuh? Bengkel Bang Suban katanya. Biasa kita bikin acara ngeronda sudah viral ya. Ini yang lagi dibikin ini bengkel nih. Ya, bengkel kita kajian dari bengkel. Jadi istilah-istilah bengkel nanti akan di-up tuh. Ya, servis hati, tune up iman. Oh. Ya perlu Pin, ya perlu. Jangan oli aja yang diganti dong ya, hijrah ganti teman yang soleh kan begitu. Ya memang sih nggak ada bengkel hati, nggak ada ya, cuma istilah-istilah. Dulu kalau anak motor tangan kanan main gas, tangan kiri megang samurai, maaf ya. Sekarang mungkin tetap tangan kanan megang gas, tangan kiri ini broadcast, ada kajian bro, kan begitu ya. Masya Allah. Cuma ada satu yang belum berubah Ustaz dari dulu Ustaz. Apa tuh? Sekarang tangan kanan megang gas, sebelah kiri beres kajian, yang dibonceng agak ada Tat. Itu lelet, dia mah lelet 5 huruf gitu. Lelet deh. Orang banyak bener, orang baik lelet bener. Masya Allah. Iya, perlu ada bahasan khusus mengenai itu. Nanti ya kita akan bahas insya Allah. Yang kedua, supaya ini pangsang surut ini nggak merusak tujuan hidup Allah ciptakan kita. Di yang kedua ini kita suruh banyak bersedekah dan berinfak. Tidak dengan materi saja. Ayo anak bangsa, jangan cuma permusuhan yang ditonjolkan. Makanya jangan cuma percaya sama sosial media saja. Ya Allah, Masya Allah, kita ini dipuji di sosial media, itu penghancuran secara halus. Silahkan, sosial media itu alat batu mendapatkan ilmu. Sekarang kita nggak perlu lagi ngudak-ngudak ustadz nyari satu hadis, buka sosmed bisa kita. Tapi duduk di majelis ilmu itu penting, tabayun, klarifikasi langsung sama ahlinya sampai kita tahu. Oh iya, dilalah besok kita dengar dari sosmed, kita yakin. Kita nggak gampang terpecah belah. Ini gampang orang terpecah belah, gampang sekali sekarang. Ya, dibikin perbedaannya di sebuah awal kerusakan. Tidak. Dari zaman Imam Syafi'i sama Imam Malik, fikih pun sudah berbeda. Cuma nggak ada keributan. Tarik sampai Kiai Haji Hasyim Asad dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda. Cuma nggak pernah ada keributan. Kemarinya keributan fikih sampai bab takfiri. Kalian 2-3, kami 11. Kalian kunut, kami tidak. Lakum dinukum waliyadin. Apa ngapir nih ayat? Dulu nih ayat buat Abu Lahab sama Abu Jahal. Sekarang jadi abu-abu. Subhanallah. Saya lagi banjolin aja kemarin, saya ketemu sama mantan pejuang-pejuang Islam di Indonesia nih ya, dari berbagai organisasi. Saya lagi ngomongnya deh kemarin. Ya, Masya Allah. Ada dia ketawa geli sendiri ya, antum. Kan bener. Ente bilang kita berjenggot, cingkrang dibilang Wahabi. Kalau sudah pakai qala Allah wa qala Rasul bicara bid'ah Wahabi. Ini sebenarnya kita tinggal di negeri mana nih? Negeri Wahabi. Air gampang amat, nggak ada yang beli ini. Perluasan masjid nggak pernah ada yang disusahin, betul? Nggak pernah negeri Wahabi pakai serokan pinggir jalan. Minta bantuan, nggak ada ceritaan kayak begitu. Undangan gratis 300 orang,
sampai kepala suku yang nggak ada hubungannya sama Saudi, sama negara Wahabi tersebut, adanya di pojokan Papua. Itu 30 kepala suku yang ada di atas pohon, yang ada di pedalaman-pedalaman hutan tersebut, yang pemimpin kita aja nggak sempat mikirin, mereka mikirin diundang untuk haji. Subhanallah. Kita aja belum sempat kenal siapa 30 orang tersebut ya. Saya sempat dikenal sama Ustadz Fadlan soalnya kemarin. Oh, masya Allah, saya nggak nanya namanya lah, nggak bakal hafal, saya udah pasti namanya ya. Jadi malu saya. Ini saya aja nggak sempat mikirin mereka berangkat haji. Ini negeri yang nggak nyambung, negeri yang dicaci, yang dicari salahnya, terus aja berbuat baik. Masya Allah. Kenapa kita nggak bisa mencontoh banyak kebaikan tersebut? Ya, karena memang tidak ada keburukan. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Selama memang kalian benar, hujatan, cacian, makian ini jangan bikin kita pasang surut. Qul rabbiyallah summastaqim. Ayo, qul rabbiyallah summastaqim. Katakan qul rabbiyallah summastaqim. Katakan Rabbku Allah, istiqomah. Jadi kalau nanti anak muda dicemooh, di Quran sudah ada dari zaman dulu, idza marru bihim yatagummazun. Betul? Nggak ngaruh. Ya nggak apa-apa kali Tat, futur sehari. Nah, orang depan ada yang ngomong tadi itu ya. Tat bilangin Tat, futur sedikit boleh. Nggak ada boleh-boleh aja. Futur nggak boleh dalam Islam, jangan kok bisa futur karena kita berlebihan dalam agama. Jangan, agama dibikin asik ya, agama dibikin asik supaya kita juga merasakan agama tuh asik. Karena kita nggak bisa memanage agama jadi asik, nanti agama menegangkan. Ingat, setiap ibadah yang benar kita melakukan ini akan berdampak positif pada diri kita. Harusnya agama membuat kita jadi orang baik. Agama membuat kita jadi orang yang gampang akrab. Agama tuh fleksibel. Saya ketemu kemarin, saya sengaja nggak berani sebut, takutnya ini potong-potong lagi nih urusan ini. Mumpung ini Ustaz, jangan dipotong. Guys, gak ada ngerekam dengan handphone pribadi ya. Insya Allah kita live streaming, insya Allah. Kalau mau dengar Ustadz bocor ngomong semua, jangan denger rekam, awas ya. Ya artinya ketika kita ngelihat bagaimana orasi orang-orang mungkin yang berseberangan dalam hal manhaj dengan kita, ternyata kalau kita temukan face to face, beda. Kita berhusnuzon. Setiap orang yang betul-betul menuntut ilmu, dia akan menerima secara ilmiah. Dan agama ini ilmiah, ilmiah sekali. Makanya kalau memang ilmu yang kita kedepankan asik, jangan takut dicemooh, karena yang paling asik berdakwah dengan visualisasi, dengan tingkah laku. Anda lelaki pakai janggut, celana di atas mata kaki, ada yang mencemooh. Ente udah masuk aliran sesat. Kebanyakan baca kopingho nih, aliran sesat dari mana? Tuh pakai jenggot, apaan Rasul yang nyuruh? Berarti Rasul biang sesat dong, gitu. Jangan, itu celana Rasul yang nyuruh. Anda nggak nyontoh Michael Jackson, emang Rasul yang nyuruh. Kenapa Anda dicemooh? Michael Jackson nggak ada ngomongin dari dulu kan gitu. Masa nunggu Gangnam Style dulu? Masya Allah ya. Kan dari dulu memang diajarin kullu idharin tahta qadamain anaru hakubi. Oh, kata Rasul, setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Anda nggak mau dong bagian badan Anda di sorga, mata kaki di neraka. Kata penghuni sorga, masuk nggak bisa nih, setengah kesono nih kan gitu. Yang perempuan juga begitu. Pakai kerudung panjang, pakai nikob dicemooh ya. Ini sudah alamat bakal kawin sama teroris dah, begitu katanya. Apa urusannya sama teroris? Ini kerudung panjang, kan saya suka sengaja sama teman-teman dari kemarin yang suka ikutin Instagram usb.bawajir, kita dari kemarin langsung ya dari sungai dari mana, saya sengaja yuk kita langsung live gitu ya, live streaming ya. Tuh, nah tuh nanti ada yang ngujat tuh di bawah tuh, tetap kata-katanya nggak bagus, karena kita bilang nah ini nggak bagus nih ya, harusnya nggak begini nih, kita doain ya biar dapat hidayah, amin gitu ya. Sekarang kita komentarin, oh abadnya dari Moskow bilang apa, are you teroris?
How many bombs you bring? Iya, subhanallah. Oh, itu hujatannya dahsyat sekali. Nggak ngaruh. Jelaskan dari mana teroris pakai kerudung? Ini yang pakai kerudung Allah yang nyuruh di Quran. Kalau Anda salahkan saya pakai kerudung karena Quran, ya robek aja Quran. Nah, itu teroris yang robek Quran lu gitu. Jadi kitanya berilmu, sampaikan secara ilmiah sehingga nggak gampang pasang surut. Ini banyak orang yang kapok. Akhirnya kerudung kecekek lagi. Mau sampai kapan kita begini? Makanya kalau secara ilmiah itu asik. Ya, kita karena di negeri kita ini memang teknik penghancuran bangsa dari zaman Belanda sama aja. Sama, dulu kita kan kesana lawan Belanda, padahal lawan VOC kan. Sekarang kesana kita ini musuh kita ini orang-orang dari Cina, dari ini enggak. Musuh kita itu cuma orang-orang yang berdagang dengan mereka. Dikuasai semua perdagangan. Dibikin orang Islam tuh lemah. Bagaimana caranya? Nyaris setiap orang Islam ngantongin ATM konvensional. Orang menuntut ilmu di kantongnya ada riba. Jihad kantongin riba. Betul. Nggak usah ditunjukin, udah pegang aja udah ya. Ana bingung tat, ana nuntut ilmu terus tat, kajian ana datangnya cuman hati ini nggak pernah tenang. Itu riba ente kantongin. Dibikin begitu sampai kita nggak bisa lepas dari riba atau nggak bisa. Lihat dahsyatnya musuh-musuh Islam itu. Kenapa orang Islam nggak berani ngambil sikap? Mulai hari ini buang semua itu bank-bank konvensional, kembali ke bank syariah. Bedakan rasanya kita jauh dari yang namanya riba. Bedain. Baru orang kafir nggak bakal bisa fitnah kita. Kalau begini terfitnah kita. Bahkan murid bisa menjadi hakim buat gurunya. Rakyat bisa menghakimi presidennya. Presiden mana yang sempurna agamanya? Tidak ada. Sejak zaman dahulu, ya para raja pun nggak sempurna. Ini yang penting dia mau kenal sama ulama. Makanya kita sama pemimpin itu jangan banyak menghujat, banyak mendoakan. Doakan presiden kita, doakan wakil presiden kita, doakan gubernur kita, doakan. Semoga Allah berikan hidayah. Wahabi, begitu? Gimana sih harusnya gitu ya? Padahal kalau mereka dapat hidayah, mereka nggak jadi ulama, paling nggak mau mendengar kata-kata ulama. Ya, jangan jadi orang yang picik. Itu raja Saudi salaman sama perempuan bukan mahram. Dia raja bukan ulama, betul? Kalau dia ulama kita hujat, mungkin ini ulama kacau salaman. Ini menandakan ini raja tidak sempurna, tapi disempurnakan sama ulama. Di kita juga mungkin presiden bukan ulama, tapi mau mendengar ulama. Ulama yang mana yang mau didengar? Ulama yang bisa lembut dalam menyampaikan kebaikan. Jangankan Pak Jokowi, jangankan Pak SBY dan lain sebelum yang pernah jadi presiden di Indonesia, Fir'aun saja yang demi Allah mereka nggak sejahat Fir'aun. Semoga Allah muliakan presiden-presiden kita. Fir'aun saja diperintahkan Nabi Musa dengan Harun, idhaba ila Fir'aun innahu togo faqula lahu qaulan layyina. Fir'aun loh yang nggak boleh anak laki lahir main potong aja. Fir'aun lebih dari Rohingya loh. Fir'aun dahsyat, benar-benar benci sama bayi laki-laki saat itu. Ini suruh datang ke Fir'aun, katakan perkataan yang lembut. Siapa yang disuruh? Musa. Sementara Musa nggak pinter ngomong, pinternya mukul. Kang pukul suruh ngomong baik-baik. Kebayang kata Islam, lembut gak? Apalagi presiden kita. Ini enggak, presiden diatur. Udah dibilang bernegara seperti orang sholat. Kalau imam salah ingetin baik-baik. Subhanallah. Masih salah juga, bantu dengan bacaan, mungkin dia lupa. Jangan main tarik kerah imam. Menurut lo nggak beres sholat kita urusannya kalau begitu. Habis kalau sampai turunin imam, ganti imam, turunin presiden, nggak bakal pernah beres. Mau sampai kapan? Rumah tangga juga sama begitu. Gara-gara bapak berbuat salah, ibu kompak dengan anak depan pagar. Turunin ayah, ganti ayah. Oh, jangan. Lagi pengen Ustaz. Modus Ustaz. Kita ngobrol deh, yang asiknya kita dialog biar panjang ngobrol deh. Kurang lebih kayak begitu.